Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, mahasiswi dari program studi pendidikan matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai akhlak. Masuk pada pembahasan yang pertama dari materi akhlak, yaitu mengenai pengertian dari akhlak. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran lagi. Lalu, kata akhlak sendiri telah disebutkan dalam Quran Surat As-Sod ayat 46 yang berbunyi Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad-dar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Selanjutnya, subbab yang akan dibahas yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Istilah akhlak, etika, dan moral mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pemaknaannya. Persamaannya yaitu yang pertama, bahwasannya ketiganya mengacu pada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik. Yang kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Lalu yang ketiga, persamaan yang ketiga merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Sementara itu, perbedaan antara ketiga istilah tersebut antara akhlak, etika, dan moral ialah akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan etika tolak ukurnya adalah pikiran akal. Lalu moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Yang berikutnya, sebab yang ketiga yang akan dibahas yaitu mengenai sumber akhlak dalam Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah selain dijadikan sebagai pegangan hidup, juga dijadikan sebagai dasar atau alat pengukur baik buruknya sifat seseorang. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti baik dan harus dijalankan. Sedangkan apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah berarti tidak baik dan harus dijauhi. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber akhlak dalam Islam. Sebab yang keempat yang akan dibahas yaitu mengenai menjalankan akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Nah, apa sih maksudnya? Penjelasannya yaitu seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya. Mengapa? Karena ia memiliki etika dan moral yang baik juga, yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contohnya saja, seorang pedagang yang ramah dan sopan pasti akan lebih disukai dan disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang kasar dan tidak ramah. Dengan demikian, pembeli akan lebih senang membeli kepada pedagang yang ramah dan sopan tersebut, yang dimana hal itu berakibat apa yang dijual atau ditawarkan oleh pedagang ramah akan cepat habis dibandingkan dengan dagangan pedagang yang tidak ramah. Oleh karena itu, pedagang yang ramah akan lebih sukses daripada pedagang yang tidak ramah. Maka dapat disimpulkan dari contoh cerita tersebut bahwasannya akhlak sosial sangat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai akhlak yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya pun masih tahap pembelajaran. Ditutup, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.